Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas limit trigonometri untuk bagian yang pertama. Bagian pertama ini sangat dasar sekali, jadi belum sampai dengan soal-soal yang levelnya ujian masuk perguruan tinggi ya. Dan ini masih dasar, artinya Pak, ya dasar pokoknya, gitu ya. Nanti ada bagian satu, bagian dua, dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk bagian dasar ini bagi yang belum jelas atau mungkin masih memulai ya itu atau sudah paham tapi menguji saja. Nah, kalau yang sudah paham ya berarti bisa langsung latihan ya. Nah, rumus dasarnya begini. Jadi intinya limit trigonometri itu antara sin dan tangen. Nah, ini ya pokoknya ini aja rumusnya, nggak ada lagi yang lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti berikutnya berkembang gitu ya. Jadi awalnya pokoknya ini sin x per x. Nanti berikutnya tidak harus x per x ya, bisa juga sin 2x per 2x. Nah, bernilai 1 itu apa? Pokoknya jika koefisien x-nya sama, gitu ya. Dan x-nya jika dimasukkan nilainya 0 per 0 gitu ya. Nah, jadi ini bisa juga ini misalnya apa di sini ax, ininya bx jadi sin ax per bx jadi bisa juga begini. Misalnya limit x mendekati 0, ini limit ya. Limit ada sin ax dibagi dengan ax, ini juga nilainya 1. Nah, berlaku juga untuk limit x mendekati 0, misalnya ini tangan ya, untuk tangan AX dibagi dengan AX juga. Nah, ini juga nilainya 1, gitu ya. Nah, itu. Contoh soal ya itu. Nah, jadi soal kan ini koefisien X-nya harus sama. Tapi dalam latihan, dalam rumus ya, dalam rumus dulu, koefisien X harus sama. Tapi latihan, soal atau ulangan atau ujian itu X nggak pernah sama. Ya koefisiennya, contoh nomor satu ya nanti ada nomor satu dan seterusnya gitu ya. Nah kalau nggak sama bagaimana? Ya disamakan. Nah caranya menyamakan begini. Jadi nomor satu ya, ini ada limit. Nanti untuk selanjutnya limit saya sangkat L saja ya. Itu X mendekati 0. Di sini ada sin 2x. Jadi saya tulis sin dulu karena ini yang tidak bisa dirubah. Sin 2x maka di bawah harus 2x gitu ya. Nah walaupun kenyataannya soal 3x kita paksa 2x. Nah tapi kan kita boleh merubah tanpa merubah bentuk saja sih, nilai nggak boleh berubah. Jadi di bawah ini tetap harus 2x, harus 3x. Nah caranya bagaimana? Ya dikalikan. Nah 2x jadi 3x dikali berapa? Dikali berapa itu? Dikalikan dengan 3 per 2 ya. Nah kita hapus dulu ini. Nah, dikalikan 3 per 2 dikalikan seper ya. Nah ini jadi seper 3 per 2 atau gini aja. Nah ini 3 per 2 gitu ya. Nah ini kan sudah sama ya. Nah kalau sudah sama begini berarti limitnya sudah bisa diketahui gitu ya. Nah kamu lihat bagian ini limitnya berapa nilainya. Sesuai dengan rumus nilainya adalah berapa tadi? Satu gitu ya. Sehingga nanti hasil ini sama dengan satu per, ini konstanta ya biasa, 3 per 2 dikali limitnya berapa? Satu. Nah, atau sama dengan satu per 3 per 2 kan pembagian yang besar diapakan? Dibalik. Jadi berkalian. Satu per 3 per 2 menjadi 2 per 3. Gitu ya. Dikali satu ya enggak usah. Gitu ya. Nah, ini ya. Untuk selanjutnya itu biasanya di beberapa buku LKS dan di sekolah juga untuk soal seperti ini bisa menggunakan rumus tambahan yaitu limit x mendekati 0. Nanti untuk selanjutnya saya akan bahas juga bagaimana kalau x-nya tidak mendekati 0 gitu ya. Nah, ini sementara kita yang x-nya mendekati 0 dulu. Nah, ini dibagi dengan ini ada bx, maka bisa langsung gitu ya. Beberapa sekolah ada yang ini harus boleh langsung. Kalau dulu nggak boleh, harus diproses seperti ini dulu, harus dibikin atas sama bawah sama ya. Nah kalau ini bisa ya itu. Jadi sekarang sih cenderungnya boleh. Kalau nggak boleh saya ajari caranya begini gitu ya. Nah jadi kalau sin ax dibagi bx hasilnya a per b, tinggal ambil koefisiennya. Syaratnya jika x-nya mendekati berapa dimasukkan nilainya 0 gitu ya. Nah itu ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau tangan? Kalau tangan ya sama caranya. Itu apa? Jika tidak sama disamakan dulu. Walaupun nanti ada rumus kalau berbeda bagaimana langsung bisa ya itu. Ini sejarahnya dulu ya. Nah ini ada apa namanya, tangen tangen 5x, maka ini dibaginya harus dengan 5x gitu ya. Tapi kan aslinya bukan 5x, 7x ya. Biasa dikalikan satu per atas, dikalikan saja ya, satu tidak berubah. Nah bawahnya 5x jadi 7 diapakan?
dikalikan dengan 7/5, kan 5-nya hilang, tinggal 7-nya gitu ya. Nah, sehingga seperti tadi, bagian ini limitnya bagaimana. Jadi ini menggunakan sifat limit kalau perkalian bisa di limit perkalian gitu ya. Nah, limitnya yang dikasih merah itu kan nilainya 1 ya, sehingga jadi apa, ini konstanta tetap 1/7/5 dikalikan dengan 1, atau 1/7/5 menjadi 5/7, atau bisa langsung, nah ini 5/7 tadi juga sama, 2/3, 2/3 gitu ya. Nah, sehingga kayak tadi ini juga bisa dibikin rumus tambahan, yaitu apa, limit x nya mendekati 0, di sini ada tangen AX dibagi dengan BX, sama dengan boleh dilangsungkan kalau guru kalian membolehkan, kalau tidak ya nggak usah. Itu ya, itu seperti tadi prosesnya ya itu. Nah, ini biasa kan kalau ada yang penting-penting selalu ditandai. Nah, ini rumus tambahannya ya, itu yang pertama gitu. Terus ini yang kedua gitu ya. Nah, kalian bisa mencatatnya ya, itu untuk para siswa gitu ya, atau calon mahasiswa yang baru mempelajari lagi limit trigonometri gitu ya. Nah, sekarang soal berikutnya, bagaimana kalau soalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini caranya diapakan? Ya pokoknya kan rumusnya sin per x gitu ya. Nah, kalau ini diapakan? Ya ini 6x dibagi 7x, kosinusnya di bawah. Ya nggak apa-apa, kita modifikasi gitu ya. Cara memodifikasinya begini. Jadi ini satu dulu soalnya ya, limit ini saya sikat L aja ya, x mendekati 0. Nah, ini ada 6x dibagi dengan sin 7x. Nah, sin 7x tadi apa? Dia butuh per 7. Maka atas sama bawah saya kalikan dengan ini. Saya kalikan dengan 1/7x, yang di bawah juga saya kalikan dengan 1/7x, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, ini ya, jadi ini limit x mendekati berapa? 0 ya. 6x kali 7 1/7 per x, 1/7 1/7x gitu ya. Nah, jadinya berapa? Jadinya 6/7. Yang di bawah itu menjadi sin berapa? 7x dibagi dengan 7x. Nah, kan sudah sama ya. Itu sudah sama, sehingga nanti bisa ditandai bagian ini limitnya berapa? 1. Bagian atas bagaimana? Konstanta. Nilainya berapa? 6/7 ya, 6/7 dibagi 1, atau langsung saja 6/7 ya. Atau kalau mau langsung boleh begini, tambah lagi rumusnya ya. Jadi x mendekati 0, di sini ada apa ini? Bukan sin ya. Misalnya sinusnya di bawah. Sinusnya di bawah. Ini ada ax dibagi lagi dengan sin bx. Nah, ini apa? Bisa langsung menjadi A per B. Seperti tadi, ini kan 6/7, langsung 6/7 gitu ya. Nah, biasa dikasih kotak dulu, yaitu ini kotaknya gitu ya. Nah, seperti ini. Itu, ini ya. Nah, jadi artinya apa? Untuk sin dan tangan, untuk sin dulu ya. Sinusnya tidak harus di atas, boleh juga di bawah. Ya itu. Nah, bisa langsung hasilnya itu ya. Nah, kalau tangannya di bawah bagaimana? Sama, boleh langsung ya itu. Jadi tapi ini kita pura-pura nggak tahu dulu ya. Untuk kita dengan cara biasa dulu, eh, apa? Seperti rumusnya, yaitu apa? Tangan dibagi dengan sudutnya, gitu ya. Nah, berarti ya, ini kelihatannya tidak muat, harus didurunkan dulu ya. Kita dudukkan dulu. Eh, ya, nah ini. Jadi ini kan tangan 9x, harusnya dia per 9x juga. Maka kita bikin menjadi per 9x. Caranya begini. Jadi ini 8x dibagi dengan ada tangan 9x. Atas sama bawah saya kalikan dengan 1/9x. Gitu ya, kan pecahan boleh. Atas dikalikan, maka bawah pun dikalikan dengan sesuatu yang sama, sehingga nilainya tidak berubah, hanya bentuknya berubah gitu ya. Nah, hasilnya jadi begini. Berarti ini menjadi limit x mendekati 0, 8x dikali 1/9x menjadi apa? 8/9 dibagi dengan bawahnya itu apa? Tangan
9x dibagi dengan 9x. Nah, sehingga nanti yang di bawah itu nilainya berapa? 1 ya. Yang di atas tetap 8/9. Nah, kita kasih tanda dulu, yang di bawah ini limitnya adalah 1 karena sama gitu ya. Nah, sehingga nanti jadi ini per 1 gitu ya. Atau kalau mau dibikin rumus lagi, oh ya tadi ini ada yang salah ya, kotaknya. Nah, ini kebanyakan kotaknya ya, kejauhan. Jadi ini harusnya sampai sini aja. Nah, ini dari sini ya. Jadi ini kalau sinus ya, sinusnya boleh di bawah, boleh di atas ya. Itu tinggal ambil koefisien x-nya. Nah, kalau tangan bagaimana, sama kayak sin, misalnya ini saya kasih rumus tambahan ya. Ya, pedagang lewat itu nggak apa-apa, mengais rezeki ya itu. X mendekati 0. Nah, ini kalau tangannya di bawah ya, berarti ini misalnya AX dibagi dengan tangan BX, maka apa, bisa langsung A per B. Nah, ini juga sama, A per B, ini berarti 8/9 langsung 8/9 hasilnya ya itu. Nah, satunya nggak usah ya itu. Nah, ini jadi ini biasa kasih kotak dulu, ini penting ya, catatan kalian. Nanti berikutnya kita pakai yang langsung-langsungan begini gitu ya, nanti berikutnya gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya begini, bukan sin dibagi sudut tapi sin dibagi dengan sin lagi, tangan dibagi tangan, atau sin sama tangan gitu ya, atau tangan sama sin gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Sin sama anu dulu tangan ya, sebentar ini saya kasih jeda, kurang lebar ternyata. Ya. Nah, ini kalau ini ada sin dibagi dengan sin, yang jelas sin butuh per x gitu ya, karena ini sin 10x berarti butuh per 10x. Sin 17x bagaimana? Ya dibagi dengan 17x gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai seperti ini. Nah, apa namanya? Nah, tiba-tiba mau batuk. Nah, ini. Jadi ini ada limit x mendekati 0. Ini tadi soalnya ya. Ini ada sin 10x dibagi dengan sin 17x. Ya biasa, karena sin 10x butuh per 10x harusnya ya. Tapi kan tadi di soal sebelumnya ada rumus bahwa kalau sin AX per BX jadi A per B saja. Artinya apa, tidak harus sama ya. Ini pun tidak harus sama, pokoknya sin bisa dibagi dengan X karena sudutnya X ya. Nah, ini saya kalikan atas sama bawah dengan 1/x ya, atas kali 1/x, bawah juga kali 1/x. Nah, sehingga diperoleh bentuk baru seperti begini. X mendekati 0, ini ada sin 10x dibagi x per, nah ini pun sama, sin 17x per x gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Nanti kita hitung limit sendiri-sendiri, yang di atas sendiri gitu ya. Nah, yang di bawah juga sendiri seperti begini gitu. Sehingga diperoleh yang atas limitnya berapa? 10, yang di bawah limitnya berapa? 17. Hasilnya 10/1 ya. 17/1. Atau kalau mau langsung bisa dari awal. Langsung ini apa? Sin 10x dibagi sin 17x, hasilnya 10/17 ya. Atau boleh dibikin rumus begini. Jadi x mendekati 0. Ini ada sin AX dibagi dengan sin lagi BX, ini bisa langsung menjadi A per B ya. Itu kalau misalnya eh, apa namanya, dari sekolah boleh dilangsungkan, silakan. Itu kalau soal urian ya, kalau bilang ganda enggak harus gitu ya. Terus yang tangan sama tangan bagaimana? Sama caranya kayak tadi gitu ya. Atas sama bawah, karena ini tangan 9x, tangan 17x ya, maka atas sama bawah kita bagi dengan x gitu ya. Ini langsung saja saya tulis di sini ya. Jadi ini saya kalikan itu sama dengan saya hilangin ya biar hemat. Kalikan 1/x saja. Nah, ini juga 1/x, kan tidak harus sama koefisien gitu ya. Nah, sehingga diperoleh bentuk begini. Limit x-nya mendekati 0, ini ada tangen 9x dibagi dengan x per, di sini ada tangen 17x dibagi dengan x. Nah, nanti limit biasa kan tadi ya, limit yang di atas sendiri, yang di bawah juga sendiri, seperti ini gitu ya. Nah, yang di atas hasilnya berapa? 9/1, 9 aja ya. Yang di bawah 17/1, 17. Atau kalau mau langsung atas bagi bawah 9/17 ya, itu
gitu. Nah, sehingga kalau mau dibuat rumus lagi ya begini, X mendekati 0. Misalnya ini ada tangen tangen AX dibagi lagi dengan tangen BX, langsung hasilnya berapa? A per B gitu ya. Nah ini jadi kalau mau dibikin rumus ya rumusnya banyak, tapi kalian tidak harus banyak-banyak sih sebenarnya ya, itu pokoknya ini dipahami aja gitu ya. Nah, pokoknya sin sama tangen dan sudutnya nanti bernilai 0, x-nya tidak harus mendekati 0, tidak harus ya itu. Terus nah kalau ini sin sama tangen beda campur, sin sama tangen. Ini. Nah, nanti ada juga soal yang beragam. Ini masih soal yang dasar dulu ya, yang sederhana. Kalau yang sudah sekiranya sudah paham ini bisa dilewat langsung ke apa namanya? Itu sekolah berikutnya ya, itu silakan itu ya, bisa di anu. Bagus lagi kalau yang udah paham, berarti apa? Sebelum melihat pembahasannya, kemudian coba kerjakan dulu ya, itu dikenal sendiri, baru disocokkan jawabannya dengan pembahasan yang saya buat gitu ya. Nah, ini sama ya kata tadi, jadi sin X ini ada tangan 17x, maka ini saya kalikan saja sama dengan saya ilangin. Atas kalikan dengan 1/x biar nanti ada per x di bawahnya, tidak harus sama dengan koefisien yang di sinusnya di tangannya ya. Ini juga 1/x sehingga nanti diperoleh seperti begini, sama dengan limit x-nya mendekati 0. Ini ada sin x dibagi x, dan ini juga ada tangen 17x dibagi x. Hasilnya berapa? Limit yang di atas adalah 1, limit yang di bawah 17/1 atau 1/17 ya. Atau kalau mau langsung ambil koefisien x-nya 1/17. Nah, rumusnya begini. Kalau mau dihafalin lagi banyak sekali gitu ya itu, tapi tidak harus ya itu. Nah, ini dipahami aja. Ini ada sin AX, di bawahnya kok bukan X, tangan tidak masalah gitu ya. Nah, tangan BX sama dengan langsung hasilnya A per B gitu ya. Nah, jadi ini juga biasa kotaki lagi gitu ya. Nah, itu. Nanti ini kalau kalian mau mendapatkan apa namanya file tulisan ototan ini, bisa mengunjungi blog saya sendiri, silakan ada di itu pojok kanan atas ya alamatnya, atau nanti saya tulis di deskripsi gitu ya. Nah sekarang lanjut, sekarang bagaimana kalau tangannya di atas sinusnya di bawah, sama saja caranya ya, itu hasilnya juga sama. Jadi kalau bisa ditebak ini hasilnya berapa, ya tinggal koefisien saja 5/7 gitu ya. Atau kalau diproses panjang begini, atas sama bawah kita kalikan dengan 1/x. Nah ini pakai yang biru ya. Kita kalikan dengan 1/x, atas 1/x, di bawah juga 1/x gitu ya. Nah hasilnya jadinya seperti begini. Jadi ada limit x-nya mendekati 0. Ini ada tangen 5x dibagi dengan x per, nah bawahnya ini ada sin 7x dibagi dengan x ya, atau sama dengan 5/7. Atau kalau mau langsung ini 5/7 gitu ya. Atau kalau mau rumus boleh, ini saya kasih lagi rumus saya, x mendekati 0. Nah di sini ada tangen AX dibagi lagi dengan tangen BX, nah sama dengan A per B gitu ya. Nah ini biasa kotaki lagi. Nah, yang penting dikotaki kan biasa seperti kalian lakukan ya dia, yang penting dikotaki ya dia. Jadi kalau biar nggak lupa ya, jadi ingat kotaknya ya, itu rumusnya nggak tahu rumus apa ini apa enggak. Nah sekarang ini ya, jadi sudah ini, nanti kalau belum jelas bisa diulang lagi gitu. Nah sekarang soal yang berkembang ini ya, yang tadi itu yang sangat sederhana, ini sedikit berkembang walaupun masih tarafnya sederhana sih sebenarnya ya itu, tapi kan ya beda dikit lah gitu. Nah ini bermacam-macam ya. Nah ini tinggal pintar-pintarnya kalian dalam memodifikasi soal yang tidak seperti rumus menjadi seperti yang ada di rumus yang tadi ya, yang di kotak-kotak. Bila perlu kalian diulang lagi videonya untuk dicatat dulu, baru untuk mengerjakan soal-soal ini gitu ya. Nah silakan, yang sudah paham bisa langsung dikerjakan dulu sebelum saya bahas gitu ya. Ini sambil saya ini bisa videonya kan bisa dihentikan dulu untuk kalian coba kerjakan dulu gitu ya. Nah ini bagian bawah ini ada untuk limit yang x-nya tidak mendekati 0 gitu ya. Nah kita ini dulu, nomor berapa tadi, nomor 9 ya. Nah 9 ini ada sin kuadrat, ingat rumusnya itu tidak pakai kuadrat
Jadi kalau ada kuadrat sebaiknya dibuat jadi perkalian. Nggak harus kuadrat ya, pangkat pokoknya ya itu. Jadikan sebagai perkalian gitu ya. Nah, ada juga sih yang bisa langsung menjadi limit di kuadrat, tapi tidak semua soal bisa ya itu. Nah, gini. Ini saya mulai dulu dari yang ada kuadratnya, yaitu sin kuadrat yang di atas ya. Nah, ini x mendekati 0, sin kuadrat 3x saya tulis dulu menjadi sin 3x dikalikan lagi dengan sin 3x. Nah, di atas ini ada 2 sin dan x-nya ada 2. Berarti apa? Di bawah harus ada 2. Nah, pas kan? Ada x sama ada tangan 6x, kita bagi. Yang x sama sin yang di depan, yang tangan 6x sama sin yang di belakang. Nah, nanti limitnya bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti pas ngitung limit bisa yang apa namanya eh, ini dulu ya. Nah, limitnya ini jadi nanti harusnya tulis dulu dipecah lagi, harus berikutnya ya, ditulis lagi limit sin 3x per x dikalikan limit sin 3x per 6 tangan 6x, harusnya begitu, tapi nggak muat nanti kelamaan gitu. Nah, ini kita langsung saja sesuai dengan sifatnya limit yang sudah kalian pelajari di sebelumnya ya, di aljabar gitu ya, itu di trigonometri juga mungkin dijelaskan. Jadi yang di depan itu apa hasilnya adalah 3/1, koefisiennya kan 1 ya. Ini sesuai dengan rumus yang saya tambahkan baru yang di kotak-kotak ya. Dan ini berapa? Berarti 3/6. Nah, ini kan 3 sama 6 dicoret bisa ya. Dicoret jadi apa namanya? 1/2. Nah, gitu ya. Sehingga hasil akhir adalah 3/2. Gitu ya. Nah, terus kalau yang nomor 10 bagaimana? Nah, nomor 10 sama. Pokoknya dipecah-pecah gitu ya. Yang penting jika ada yang bernilai 0 berbentuk perkalian, maka itu harus diperhatikan. Kalau yang berkalian nilainya tidak 0 saat dimasukkan x-nya, yaitu tidak usah dimodifikasi, tidak usah diapa-apain, biarin aja, gitu ya. Nah, contoh di sini sin, jika x-nya dimasukkan 0, sin 0, nilainya 0. Tangan x-nya 0, nilainya 0. X-nya 0, 4x jadi 0. Sin 7x jadi sin 0, nilainya 0 ya. Cos, x-nya 0 kan jadi cos 0 ya itu cos 8x jadi cos 0. Cos 0 nilainya berapa? 1. Nah, maka ini tidak usah diutak-atik ya, itu biarkan saja dia menjadi nilainya berapa, tidak mengganggu gitu ya. Nah, maka ini cara ngerjakannya gini, x mendekati 0. Nah, sin 2x, sin 2x kita pasangkan dengan bawahnya ada 4x. Terus lagi tangan. Nah, ini ada tangan 5x, kita pasangkan bawahnya ada sin, jangan dengan cos ya, karena ini sin dengan tangan bisa ya, jadi sudah ada rumusnya ya. Nah, 7x. Nah, kalau cos bagaimana? Taruh sendiri 1 di sini cos ya itu 8 nih, karena dia tidak bernilai 0 gitu ya, dan perkalian nilainya. Nah, nanti kita ngitungnya sendiri-sendiri. Yang ini sendiri, yang ini juga sendiri, pakai rumus limit. Nah, kalau ini nggak usah pakai rumus limit. Ini tinggal dimasukkan saja x-nya sama dengan 0, gitu ya. Walaupun ini mendekati, tapi sangat dekat, jadi hampir sama, gitu ya. Yang depan dulu, itu berapa hasilnya? 2/4. Berikutnya 5/7. Berikutnya 1/cos 0 nilainya 1. Nah, sudah ini. Ini kan bisa dicoret ya, 2/4 jadi berapa? 1/2. Berarti hasil akhir adalah yang di atas 5, yang di bawah 2 kali 7, 14 gitu ya. Nah, itu kalau perkalian. Nah, kalau penjumlahan bagaimana? Kalau penjumlahan ya ini bisa dipecah menjadi dua pecahan. Ya itu. Jadi menjadi sin 5x per 5x ditambah tangan 8x per 5x. Tapi itu nanti sulit ketika soalnya kayak nomor 12, kayak nomor 13 gitu ya. Nah, maka saya pakai cara yang mudah untuk semuanya. Yaitu apa? Nah, ini. Ya kayak tadi, biasa. Pokoknya kalau ininya kan ada sin. Tadi kalau perkalian ya, kalau perkalian langsung dipecah begini, dibagi gitu. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan, ini kita kalikan saja karena sin 10x butuh per x. Jadi ini saya kalikan atas 1/x, bawah juga saya kalikan 1/x. Sehingga bentuknya berubah menjadi seperti ini. Ya, itu. Nah, x-nya mendekati 0. Ini yang di atas berarti apa? Menjadi sin berapa? 10x per x ditambah tangan. Nah, ingat kalau penjumlahan dikalikan itu semuanya dikalikan. Tapi kalau perkalian dikalikan, yang dikalikan hanya salah satu saja ya. Sehingga sinusnya dikali 1/x, tangannya juga dikali 1/x.
Jadi tangan 8x dibagi dengan x gitu ya. Nah, yang di bawah ini kan jadinya Pak 5x per x gitu ya. Nah, nanti kita hitung ini sendiri gitu ya. Nah, ini juga sendiri, ini coret saja x-nya jadi 5 konstan gitu ya. Sehingga hasilnya adalah yang di atas 10 ditambah 8 dibagi 5 atau 18 per 5 gitu ya. Nah, yang nomor 12, wah ini pengurangan sama saja, cuma yang di bawahnya kan ada kosnya, tidak masalah. Ketika ini dimasukkan ke dalam kos, kos 0 nilainya 1. Nah, bikinnya tadi seper kos gitu ya, dipisahkan gitu. Nah, ini kita kalikan dulu aja. Yang jelas ini butuh masing-masing per x ya. Jadi kalau pengurangan penjumlahan itu dikalikan seper sudutnya. Ini saya kalikan ya. Seper x karena ini sudutnya x. 7 nggak masalah, itu koefisien gitu ya. Nah, terus hasilnya jadi begini. Menjadi limit x-nya mendekati 0. Nah, sin 7x menjadi sin 7x sebentar, dihapus dulu. Sin 7x sin 7x per x dikurangi ini ada sin 8x per x juga dibagi dengan, nah ini kan perkalian ya. Kalau perkalian nanti yang dikali seper x tidak semuanya, hanya satu saja, beda sama penjumlahan pengurangan. Nah, yang dikali seper x siapa? Tentunya yang butuh x, yang butuh per x ya, yaitu apa? Sin. Maka sin yang diberi per x, jadi apa? Sin 6x per x. Cosnya bagaimana? Perkalian saja tidak apa-apa begini, cos 6x gitu ya. Nah, nanti kita hitung sendiri-sendiri, ini yang saya kasih tanda ya. Nah, seperti begini, nanti kalian kalau sudah sering berlatih akan bisa menemukan cara yang lebih cepat lagi ya untuk pilihan ganda gitu. Nah, ini sendiri-sendiri, ini saya pakai cara biasa ya, umum gitu. Nah, ini sendiri, ini nggak pakai limit, ini dimasukin aja ya itu. Nah, terus hasilnya sin 7x per x berarti apa? 7 per 1 atau 7 min 8x per x berarti 8 dibagi sin 6x per x berarti 6 per 1 atau 6 ya. Cos 0 nilainya 1 gitu dimasukin ya. Jadi berapa? Atas itu 7 kurangi 8 ya, min 1 berarti min 1 per 6 kali 1 enggak usah ya gitu. Nah, ini ini terus tambah lagi, wah ini lebih kompleks lagi. Jadi ini sudah saya urutkan soal yang beragam gitu ya. Nah, itu nanti di bagian belakang, mungkin bagian keberapa, video bagian keberapa akan kita berikan, kita bahas soal yang lebih sulit lagi sampai dengan level ujian masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Ini level sangat permulaan banget gitu ya. Nah, sekarang ini gabungan tadi kan perkalian sendiri, penjumlahan pengurangan sendiri. Nah, ini ada perkaliannya, ada pengurangannya. Di bawahnya perkalian semua. Yang jelas nanti ini kan pengurangan, berarti kalau dibagi nanti yang perkalian dibagi, yang pengurangan juga dibagi. Tapi saat perkalian ini yang dibagi salah satu saja, gitu ya. Nah, itu. Ini sin 2x butuh x nantinya ya. Tangan 3x butuh x juga. Jadi keduanya digabung butuh x kuadrat. Dan ini sesuai, ada 2x kuadrat butuh per x kuadrat. Akan jadi konstan ya. Yang di bawah juga sama, ada 3x, ada sin 2x perkalian. Berarti dari keduanya butuh x kuadrat. Satu untuk 3x, satu untuk sin 2x ya. Maka ini saya kalikannya bukan dengan seper x, tapi ini saya kalikan dengan 1/x kuadrat. Yang di atas kalikan, maka yang di bawah juga dikalikan ya. Harus sesuai dengan sifat pecahan, boleh dikalikan dengan sesuatu yang sama, atas dan bawahnya ya. Nah, hasilnya begini. Limit x mendekati 0. Nah, di atas kan pengurangan, berarti apa? Masing-masing yang di depan sama yang di belakang dikalikan 1/x kuadrat. Nah, cuma yang di depan x kuadratnya saya pecah. Nah, saya pecah, yang satu untuk sin 2x, satunya lagi untuk tangan 3x gitu ya. Nah, ini per x juga kan jadi kuadrat ya. Nah, ini pengurangan, ini dikalikan lagi 1/x kuadrat. Jadi apa? Menjadi 2x kuadrat dibagi x kuadrat dibagi dengan, nah ini di bawah perkalian ya, maka satu kali aja ngalikannya. Tapi kan x kuadratnya kita pecah. Yang pertama untuk 3x, satu saja x-nya ya. Dan untuk sin 2x dia butuh x gitu ya. Nah, per x. Cos tidak butuh. Berarti apa? Tulis saja cos lagi pula, x-nya sudah habis gitu ya. Ini cos x gitu ya. Nah, sudah. Tinggal ngitungnya. Mana saja ini. Dikalikan limitnya ini gitu ya.
terus dikurangi, ini coret aja x-nya, hilang, tinggal min 2 ya. Ini coret x-nya, nah, tinggal 3 dikalikan dengan limitnya ini, dan limitnya ini tinggal dimasukkan saja x-nya 0 jadi cos 0 yang nilainya adalah 1 gitu ya. Nah berarti berapa ini yang depan 2/1 ya, sin 2x per x jadi sin 2/1 atau 2 saja, dikalikan tangan 3x per x jadi 3/1 atau 3 dikurangi 2. Nah dibagi dengan di bawah itu apa, 3 ya, 3x per x ya, 3 sin 2x per x itu adalah 2, cos 0 adalah 1. Berarti apa, di atas nilainya ini berapa nih, 6 kurangi 2 4, dibagi bawahnya 6. Nah dibagi 2 ya, 2/3 gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya itu. Nah terus kalau nomor 14 gimana, kotangan. eh, yang dikenal dalam limit itu kalau sudutnya 0 adalah sin dan tangan, maka ubah menjadi sin dan tangan. Nanti di bagian kedua itu banyak mengkhususkan soal-soal limit yang menggunakan identitas trigonometri. Kali ini belum ya, belum, masih standar banget ya itu. Nah nanti bagian kedua itu ada satu min cos macam-macam ya, itu yang butuh identitas trigonometri. Nah, sama saya buatkan rangkuman eh, identitas atau sifat-sifat trigonometri apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu sudah kita siapkan. Ya, nanti tunggu videonya. Gitu. Nah, ini kotangan kan tidak ada rumusnya ya. Kosekan tidak ada. Tapi kamu tahu kotangan itu apa? Sepertangan. Nah, kosekan sepersin. Maka kita rubah menjadi sin dan tangan. Caranya ini nggak usah dikalikan ya, langsung saja ini nggak usah dikalikan. Jadi kita rubah saja menjadi sin dan tangan. Nah, ini x warnanya belum ganti. Ya, pakai dulu ya. Jadi ini x mendekati, jadi ini jangan langsung bagi 6/2 ya, jangan. 6/2 itu kalau sin dan tangan, kalau ini bukan. Jadi kita rubah dulu jadi sin dan tangan ya. Nah kotangan itu apa, 1/tangan, 1/tangan 6x dibagi kosekan 1/sin, sin 2x, atau bisa dirubah lagi menjadi x-nya mendekati 0, yang di bawah kan pecahan sin 2x dibalik jadi perkalian. Nah berarti apa, menjadi gambarnya begini ya, 1/tangan berapa, 6x dikalikan lagi dengan sin berapa, 2x/1 gitu ya. Nah ini, atau langsung saja saya tulis ini kan jadi sin 2x/6x ya. Ini kita hapus dulu, hapus lagi. Mohon maaf ya, ini saya tulisannya tidak bisa rapi gitu ya. Nah ini jadi bisa dilangsungkan jadi begini, ini menjadi sin 2x per tangan 6x gitu ya. Nah, atau langsung karena kotangan itu adalah sepertangan, kosekan adalah sepersin, maka karena seper kan hubungan kebalikan ya, dibalik saja. Nah, yang di bawah taruh atas, atas taruh di bawah gitu ya. Dan ini kan sin sama tangan, bisa langsung ambil koefisiennya saja, berarti 2/6 atau 1/3 gitu ya, seperti ini gitu. Nah, wah ini sudah mulai ketemu ini bentuk yang tidak mendekati 0 x-nya, tapi yang penting adalah sudutnya 0, jadi x-nya itu mau mendekati berapa saja terserah, yang penting jika dimasukkan sudutnya 0. Nah nanti di bagian kedua itu ada soal limit, x-nya tidak mendekati 0, dimasukkan sudutnya juga tidak 0. Nah itu ya, silakan nanti video kedua ya, itu nanti ada di sana dibahas lebih jauh lagi. Nah kalau ini bagaimana caranya? Ya pokoknya kita bikin atas sama bawah ada yang sama. Jadi kalau misalnya tadi ada x ya, di bawah juga x gitu ya. Nah, berarti kalau di sini jadi apa? Kita rubah. X-nya mendekati 0. X mendekati 0. Bukan 2 ya. Maka nanti ada x min 2 yang bernilai 0 gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan, diusahakan atas sama bawah bentuknya sama. Nah, ini kita keluarkan duanya. Kenapa duanya dikeluarkan? Kelihatan maksudnya ya itu. Nah, ini per 2 ya. Gitu. Jadi intinya sih kalau x yang mendekati 2 otomatis ada bentuk x min 2 gitu ya. Nah nanti dikali x min 2 dikali berapa jika memang bukan x min 2 ya, itu biar sama. Nah berikutnya, karena ini x min 2 maka di bawah harus ada x min 2, sama kayak tadi. Kalau di atas x bawahnya juga x lagi, nah beda koefisien tidak masalah gitu ya. Jadi atasnya x min 2, bawah ada x min 2. Loh dari mana x min 2 nya? Mestinya yang di bawah ini mengandung x min 2, karena ketika dimasukkan 2, atas bernilai 0, bawah juga bernilai 0.
Apa iya? Coba dicek. X-nya 2. 2 kuadrat 4, gitu ya. 3 kali 2, 6. Nah, dikurangi 10 kan 0. Gitu ya. Sehingga pasti karena masukkan X-nya 2 adalah nilainya 0, pasti mengandung X-min 2. Nah, cuma kiri sama kanan kan tidak sama ya. Nah, disamakan. Dikalikan lagi, ini ya. Jadi di bawah ini ada per. Gitu ya. Per apa? Nah, per X kuadrat min 3 plus 3X min 10 itu kan sama saja dengan X min 2 dikali apa? Nah, kita ambil depannya aja. Depannya X kuadrat. Berarti apa? Depan kali depan. Itu adalah X kuadrat. Jadi depan kali depan adalah X kuadrat. Maka ini X kali X. Belakangnya min 10. Berarti belakang kali belakang. Min 2 kali plus 5. Nah, tengahnya pasti pas. Syaratnya saat dimasukkan nilainya 0. Gitu ya. Nah, itu loh ini terus atasnya bagaimana ini kok kosong? Nah, kasih aja satu. Satu kali sin ini kan sama saja gitu ya. Nah, ini. Begitu ya. Nah, sekarang nanti limitnya bagaimana? Limitnya sendiri. Ini limitnya sendiri gitu ya. Nah, ini. Jadi yang penting itu tidak harus x-nya 0. Jadi seperti yang tadi ya. Ini kan x sama x. Ambil koefisiennya 2 per 1. Yang penting jika dimasukkan nilainya 0, 0 gitu ya. Nah, ini pun sama. Ketika x-nya 2, ketika x-nya 2, jadi ini ya x-nya 2, atas 0, bawah juga 0. Nah, tinggal ambil koefisiennya gitu ya. Ambil koefisiennya. Nanti limitnya ini bagaimana? Ini tinggal dimasukkan saja. Limit kan yang penting dimasukkan. Jika tidak 0 per 0 selesai. Dan ini tidak 0 per 0. Jadi nggak usah pakai aturannya macam-macam ya. Nah, kalau ini 0 per 0 ada rumusnya. Yaitu Pak, ambil koefisiennya. Koefisiennya berapa yang di atas? 2, yang di bawah 1. Gitu ya. Dikalikan 1 per, masukkan X-nya 2, berarti apa? 2 plus 5. Atas sama dengan, atas kali atas, 2. Bawahnya 7 kali 1, berarti per 7. Jadi ini sama. Dibikin sama ya bentuknya. Gitu. Untuk X yang tidak mendekati 0, dibikin sama. Aman, gini. Jadi kayak X mendekati 3, dibikin X min 3 aja. Biar gampang. Karena biasanya bentuk paling mudah adalah X min 3. X-nya positif ya. Biasanya begitu. Nah, coba ya. Yang nomor 16, jadi karena X yang mendekati 3, maka pasti atas sama bawah ada X min 3 pasti, karena ini kalau dimasukkan X nya 3 nilainya 0. Coba jadi yang di bawah, X nya 3, 3 kuadrat kan 9, ditambah 2 kali 3, 6, dikurangi 15, nah kan nilainya 0. Berarti apa? Di atas ada X min 3, di bawah juga ada ya, tapi kan di atas 3 min X, enggak masalah, dipaksa biasa gitu ya. Ini jadi X min 3, tapi kan tidak sama, dibikin sama dengan cara apa? Dikalikan. Ini X nya minus, X nya plus, berarti dikali dengan min 1. Nah, min 3 nya kali min 1 sama, kembali ke semula. Yang di bawahnya, karena di atas ada X min 3, bawah harus ada X min 3. Itu harus gitu ya. Nah, tinggal yang di atas sudah sama, yang di bawah kita samakan. Kayak tadi, biasa, memfaktorkan itu mudah. Kalau sudah ada satu faktor ya. Sarannya tinggal depan kali depan, depannya apa? X kuadrat, berarti X kali X gitu ya. Belakangnya min 15, berarti min 3 kali plus 5. Nah, nanti di tengahnya pasti ada 2X hasilnya ya. Coba aja kalian jabarkan ya. Itu nanti tinggal di atasnya dikalikan saja dengan 1 gitu ya. Nah, sudah tinggal nanti limitnya biasa kayak tadi, ini limitnya sendiri gitu ya. Nah, yang di sini limitnya juga sendiri, dimasukkan saja ya itu, sehingga diperoleh atas itu berapa? Min 1 per 1, kan koefisien 1 ya. Berikutnya ini 1 dibagi X-nya 3, berarti 3 ditambah 5. Nah, jadinya berapa? Ini minus dikali 1/8, berarti min 1/8 gitu ya. Nah, itu seperti ini. Nah, yang nomor 17 ini juga nomor 18 gitu ya. Nah, tambah sulit soalnya. Ya dia biasa. Kalau semakin mudah ya enggak gitu ya. Nah, ini caranya sama ya. Jadi ini ada X plus 1. Jika dimasukkan min 1 kan nilainya 0. Berarti apa? Di atas ada X plus 1, di bawah juga ada X plus 1. Nah, ini adanya X plus 1, enggak masalah. Bukan ini yang berarti ya. Karena ini kan kalau dimasukkan min 1 nilainya tidak 0. Berarti ini bukan diabaikan ya. Ini gua sih diapa-apain. Biarin aja gitu ya. Nah, paling ya dibikin jadi apa? Ya begini jadinya. X mendekati min 1. Nah, itu saat apa? X min 1. Saya bikin saja begini, seper X min 1. Gitu ya. Dikasih kurung silakan, tidak pun apa-apa. Gitu ya. Nah, ini karena ini tidak bernilai 0, pinggirin aja. Nah, di sini ada sin.
ada X plus 1, ini pembuat 0. Kan X-nya min 1, nilainya jadi 0 ya. Dibagi, nah ini harus ada X min 1 lagi. Apa X plus 1? X plus 1. Jadi atas ada X plus 1, di bawah juga ada X plus 1. Nah ini adanya tangan, nggak masalah. Tangan, hanya penting sinden tangan ya. Ininya harus X plus 1. Tapi kan ini tidak. Ya dibikin sama. Ya dibikin iya. Dia ada. Dari X plus 1 menjadi 2X plus 2, dia apakan? Dikali 2. Nah, sudah kan ya? Sin pertangan ada rumusnya. Bisa langsung ambil koefisien, yang penting ini sama. Jadi kenapa ini 2-nya saya keluarkan? Biar kelihatan koefisiennya. Sama kayak tadi, ini saya keluarkan min satunya biar kelihatan koefisiennya. Syaratnya harus sama ya. Jadi diambil koefisien itu apa? Jika sudah sama. Nah, ini kan sudah sama. Ambil koefisiennya, gitu ya. Nah, ini belum selesai ya. Ada cos, kalikan lagi. Kalau cos ini kan dimasukkan x-nya min 1, jadi apa? Min 5 tambah 5, 0. Cos 0 nilainya tidak 0. Nilainya 1. Tidak usah dirubah. Biar aja begini. 5x plus 5. Gitu ya. Sehingga hasilnya berapa? Nggak muat sebentar ya. Ini harus di bawahnya. Ya. Nah, ini sehingga hasilnya jadinya seperti ini. Yang sebelah kiri dulu. 1/, ya ini saya kasih tanda dulu Pak ya. Ini limitnya sendiri, dimasukkan saja. Ini pakai rumus limit, ambil koefisiennya ya itu. Ini dimasukkan saja, tidak bernilai 0 ya itu. Nah, jadinya apa? 1/, x-nya min 1 berarti min 1 min 1. Dikalikan ini koefisiennya 1 di bawah 2. Cos 0 nilainya 1. Sehingga jadi berapa? Ini min setengah ya, min setengah. Nah, ini min setengah dikali 1/2 dikali 1, atau berapa? Min 1/4 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi perkalian. Ini ada penjumlahan nih. Gimana lagi ini? Ya itu. Nah, ini soal terakhir misalnya ya itu. Nah, sama. Pokoknya yang penting ini x yang mendekati 5 pasti ada x min 5 gitu ya. Nah, contoh ini kita bikin x mendekati 5. Di sini ada sin. Sin kalau dimasukkan kan ini nilainya 0 ya. 15 kurang 15, 0. Berarti pasti mengandung x min 5. Tulis aja dulu x min 5, tinggal biar sama dikali berapa. X-nya dulu 3x, berarti dikali 3. Maka di belakangnya pas. Yang penting dimasukkan nilainya 0 gitu ya. Ditambah lagi, nah ini sama juga, tangen dimasukkan kan nilainya 0 ya. Berarti apa? Pasti ada x min 5 karena x-nya mendekati 5. Nah, dikali-kali berapa? X-nya min 2x, berarti x kali min 2 kali min 2. Waduh, nggak kelihatan, kita hapus dulu. Nah, jadi ini berubahnya menjadi kasih kurung karena minus ya, min 2 kali ininya x min 5 gitu ya. Nah, cek min 2x. Nah, ini kan min 2x ya. Min 2 kali min 5 jadi plus 10. Nah, dibagi dengan bawahnya. Di atas ini ada x min 5. Ini x min 5, tapi penjumlahan berarti butuh satu saja ya. Nah, di sini ada pasti mengandung x min 5 ini. Karena ini kalau dimasukkan x-nya mestinya 0. Karena yang ini kan tidak ngaruh, ini tidak bernilai 0 ya gitu. Sudutnya aja yang 0, tapi kan nilainya 1 cosnya. Ini kalau dimasukkan x-nya 5 kan berarti apa? 25 kurangi 15 kurangi 10, nilainya 0 gitu ya. Nah, maka mengandung x min 5 kali berapa? Nah, ingat tadi depannya x kuadrat berarti x kali x. Belakangnya min 10 berarti min 5 kali plus 2 dikalikan lagi dengan cos x min 5. Nah, berikutnya kan tadi ya, kayak di soal sebelumnya, kalau penjumlahan dia apakan? Atas sama bawah dikalikan yang bikin 0, yaitu apa? Kalikan 1/x-5, ini juga kalikan 1/x-5. Sehingga nanti menjadi begini. Aduh, mepet ini, tanggung ya itu. Jadi seperti ini. Berarti ini menjadi limit x-nya mendekati 0, berapa? 5 ya. X-nya mendekati 5. Ini ada sin 3 kali x min 5 dibagi dengan x min 5. Nah, ini sudah ada limitnya ya. Ditambah lagi ini ada tangen min 2 dikalikan x min 5 dibagi dengan x min 5. Nah, per yang di bawah kan berarti ini ada x min 5, ada x plus 2, ada lagi cos
X min 5, ini nggak usah pakai kurung ya itu. Nah terus dibagi dengan ini ada per ya itu, per X min 5. Nah ini nanti penghitungannya begini, ini bisa kamu coret. Nah jika tidak ada nolnya gitu ya, ini limitnya sendiri ditambah limitnya ini sendiri gitu ya. Nah kalau ini nilainya adalah satu, kan cos nol ya, ini dihitung saja gitu ya, sehingga nanti hasil akhir muatnya ini yang di atas dulu, ini 3/1 ya, berarti 3 nah, sebentar, 3 ditambah ini min 2/1, berarti min 2 dibagi dengan berapa tadi, X nya mendekati 5 ya. Nah dimasukkan ke 5, ini 5 ditambah, aduh kecil sekali, ini 5 ditambah 2 dikali cos 0 nilainya 1 ya, berarti hasil akhir berapa, ini di atas adalah 1/5 tambah 2, 7. Nah itu ya tulisannya, masa gitu, masa tepat gitu ya. Nah ini dulu untuk yang limit dasar bagian satu, limit trigonometri ya. Nanti akan ada video kedua, silahkan ditunggu, kalau sudah ada silahkan ditonton ya. Nah, jika ada yang mungkin bisa ditanyakan, silahkan barangkali lihat komentar ya, tanyakan di komentar. Insya Allah saya coba jawab itu sebisanya lihat komentar ya itu. Terus ya jika berkenan ya boleh lah gitu, subscribe, like gitu ya. Nah, kalau ada yang saran silakan kirim di saran gitu ya. Nah nanti video berikutnya untuk bagian 2 itu soal limiting trigonometry juga yang lebih levelnya lebih tinggi, tingkat kesulitannya gitu ya. Nah untuk ini cukup ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.